105,9 FM Ardan Radio. Baik lagi di JNE Nightmare Side malam hari. Pengalaman-pengalaman kamu yang sekarang bakalan Dimas bacain, yang udah masuk di WhatsAppnya Ardan di 0812-201-1059. Sekarang kita akan masuk ke pengalaman insan muda ya, selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Nah, kita mulai dari pengalamannya Fani nih, insan muda dari Cileunyi. Seperti malam-malam kemarin, setiap dengerin Nightmare Side itu terdengar berbagai macam cakaran dari beberapa tempat di sekitaran rumahnya nih. Dan terdengar juga suara langkah kaki, arahnya tuh dari depan rumahnya dia. Dan semoga aja itu tetangga katanya, karena dia dengar langkah kaki dan dia berharap itu adalah tetangganya gitu. Dan sekarang punduk itu terasa berat banget pas lagi dengerin lagu Lingsir Ungi tadi. Jadi tadi sempat kita putar ada lagu Lingsir Ungi ya. Dan sebenarnya aku tuh dengernya gak sendirian, aku sama keluarga, meskipun jumlahnya tuh ganjil. Dan semoga aja gak ada tambahan apa-apa lagi. Dan mungkin dia tahu kalau mereka itu ada di sana gitu, dengan menunjukkan ya bisa dibilang tadi ya suara-suara seperti ada orang berjalan, seperti dengar suara kayak cakaran-cakaran. Dan lanjut lagi, selamat malam untuk Alji Sapari di Cimanggung. Ini lagi main di lapang voli Mekar Buana sendirian sambil cari sinyal nih tengah malam. Sekitar jam 11-an tadi, sambil santai dengerin Nightmare Side pakai headset, tiba-tiba ada yang berbisik di telinga sebelah katanya. Oke, jadi dia lagi jalan sambil cari sinyal dekat lapangan voli dia sambil dengerin Nightmare Side pakai handphone ya, pakai headset. Terus dia kayak denger ada di sebelahnya yang berbisik di telinga kanan, "Tong di dia cicing nak," katanya gitu. Jadi ada yang berbisik di telinganya, "Tong di dia cicing nak," atau artinya kayak jangan di sini diamnya, dibiarin aja sama dia. Dan beberapa menit kemudian saya melihat pohon kelapa yang ada di depannya tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam besar. Lalu saya abaikan aja, saya lihat lagi pohon kelapa itu tiba-tiba ada sesosok hitam yang berdiri itu membelakangi saya. Lalu saya samperin, saya kira itu temennya gitu kan. Pas lagi lihat ke kebun jagung juga, dia ngerasa ada yang nepuk tangannya dia. Dan ketika dilihat ternyata itu adalah satu sosok, kalau misalnya orang Sunda bilang itu adalah budak hideng. Dia lari ketakutan. Dan si sosok yang tadi hitam itu dia bilang katanya, tungguin aing, atau kayak tungguin saya gitu katanya. Dia langsung lari ketakutan. Dan katanya sosok hitam itu kalau kata warga sekitar sana emang suka berdiri di dekat pohon kelapa itu dan ngejaga pohon kelapa itu, si sosok hitam ini nih yang mungkin dia lihat tuh kayak budak hideng gitu. Sebenarnya kalau dalam istilah budak hideng itu kan kebayang kita tuh kayak anak kecil ya. Tapi dari sosok yang mungkin pernah muncul di visualisasi di masih budak hideng ini sebenarnya bentuknya aja atau kayak perawakannya aja yang kayak kecil, kayak anak kecil gitu. Padahal sebenarnya itu satu sosok yang kalau dari wajah dan lain-lain itu serem, menyeramkan. Salah satunya di Ardan Radio sendiri itu ada satu sosok, ya bisa dibilang anak kecil, tapi sebenarnya bukan anak kecil juga sih. Makhluk ini kecil, badannya seperti anak kecil. Dan kalau misalnya kamu tadi udah nonton Nightmare Side Dokumisteri yang udah tayang di YouTube channelnya Ardan, di situ juga ada cerita tentang si sosok anak kecil ini yang sering ngetokin kaca ruang siaran di sebelah kiri Dimas. Karena kalau lagi lihat di Instagram Ardan, di sebelah kiri itu ada satu kaca yang biasanya dia suka ngetok situ, tok tok tok, atau di seberang. Biasanya suka iseng, suka mindahin barang si sosok ini tuh. Dari orang yang pernah
lihat sosoknya, kepalanya justru agak lebih besar dari badannya ya. Jadi jalannya tuh kayak jongkok, kayak merangkak gitu jongkok. Kepalanya lebih besar dari ukuran manusia normal lainnya. Lanjut lagi ada Tiara ya dari Majalaya, mau cerita sedikit. Udah beberapa hari dekat rumah aku tuh ada suara toke sama suara anjing menggonggong terus ya. Nah terus tadi juga pas lagi sholat tarawih, aku lihat itu ada yang lewat warna hitam. Tapi setelah rokaat kedua sholat tarawih yang lewat itu entah nggak ada, mungkin dia lihat dari kayak sepenglihatan ujung matanya dia kayak ada yang lewat gitu ya hitam. Entah kenapa dari minggu-minggu yang lalu itu sosoknya hampir sama semua ya. Kayak misalnya kalau nggak salah minggu kemarin itu denger suara toke yang konon katanya kalau dengan suara toke itu ada makhluk halus kan. Beberapa pengalaman yang masuk banyak yang dengar suara itu. Terus cewek beberapa minggu lalu itu ada pengalaman yang lihat sosok cewek, dan entah kebetulan atau gimana pengalaman lainnya pun si sosoknya cewek. Dan kali ini udah berapa WhatsApp itu masuk sosoknya tuh seperti bayangan hitam itu ya. Entah kebetulan atau mungkin satu frekuensi yang sama. Lanjut lagi ada baru aja mulai nih, ada Cynthia Octaviani baru aja mulai tadi cerita pertama itu hawanya udah beda jadi gerah atau panas, padahal sebelum dengerin Nightmare Side itu dingin banget parah katanya. Ya perubahan suhu ya, seharusnya sih jam segini dingin, apalagi Bandung gitu, kamu tahu sendiri kalau udah malam seperti ini, terutama mungkin daerah-daerah atas itu dingin banget. Kalau tiba-tiba jadi panas gerah yang gak ketulungan itu agak sedikit aneh. Oke, ada Nova di Gatsu. Minggu-minggu ini lagi takut banget di sekitar rumah karena zaman sekarang masih ada yang munjung gitu ya. Jadi kalau munjung itu kayak pesugihan. Uang tetangga pada hilang. Waktu itu dekat rumah juga ada bapak-bapak yang lagi main gaplek tengah malam. Terus kedengar suara bagong atau kayak babi ngepet kah ini gitu kan. Diikutin kemana perginya suara itu. Tapi nggak ada gitu. Dan situasi sekarang di rumah aku ini jadi genting banget. Wow. Di zaman sekarang masih ada yang melakukan itu loh insan muda. Dan ini terbukti jelas ya ada. Oke, ini lanjut ada pengalamannya dari Ardiansyah. Selamat malam Ardiansyah. Dari awal opening saya dengar suara cekikikan. Suaranya gak terlalu jelas, tapi pas saya lihat jendela itu ada yang ngintip di jendela. Padahal di depan rumahnya itu sawah. Oke, kebayang ya, jadi depannya itu ada jendela. Terus dia ngelihat ada yang ngintip dia dari jendela gitu, dan gak mungkin karena depan rumahnya itu sawah. Katanya gak mungkin, jadi ada orang yang berdiri di sana gitu. Ada Amran dari Batu Jajar. Ini nyata sekali buat saya. Barusan saya di kamar lagi tiduran sambil dengerin Nightmare Side ini. Ternyata ada kain putih terbang, dan itu kelihatan banget depan pintu kamar yang terbuka dikit, padahal itu nggak ada gordengnya. Itu merinding banget kak, barusan banget, entah halu atau apa, yang pasti itu kelihatan lumayan jelas dan terlihat setengahnya aja, dan sampai sekarang tuh masih gemetaran. Kebayang mungkin kamu lagi dengerin Nightmare Side di kamar sendirian, ya karena mungkin di luar kamu ngerasa agak aman, ada orang tua yang lagi masih ada di luar, masih belum tidur, jadi kamu bukain sedikit tuh si pintunya biar nggak terlalu rapat banget, jadi kalau ada apa bisa kabur, niatnya sih kayak gitu.
Tapi ternyata dari celah pintu yang sedikit itu, kebayang gak tiba-tiba ada sekelebat kain putih yang ternyata itu entah dari mana datangnya. Bahkan gorden pun tidak ada di pintu itu. Merinding sih. Oke, ada Nurul di Pati Ukur lagi dengerin Nightmare Side cerita pertama barengan sama kakak. Terus tiba-tiba TV nyala sendiri. Merinding sampai sekarang. Ada koneksi ya kalau makhluk-makhluk halus itu sama benda-benda yang emang ada arus elektromagnetiknya. Katanya seperti itu. Jadi gak heran kalau tiba-tiba lagi dengerin Nightmare Side, volume radio ngegedein sendiri atau ngecilin sendiri, atau bahkan TV nyala sendiri. Misalnya kalau di rumah kamu lagi ada TV lagi dimatiin, lagi dengerin Ardan, terus tiba-tiba nyala sendiri, volumenya ngegedein sendiri. Agak sedikit gak percaya, tapi itu kenyataan. Dimas pernah ngalamin sendiri soalnya di Radio Ardan. Di ruang TV lagi siaran malam waktu itu, bukan malam Jumat bahkan ya, hari Jumat malam. Kalau kamu sering dengerin Ardan tahu acara Kunci. Jadi waktu itu lagi siaran Kunci yang mana kalau lagi siaran drama radio itu waktu itu dibawain live, jadi harus hening gitu. Terus tiba-tiba berisik dari arah luar, suara TV gede banget gitu. Pas keluar nyoba kayak ngasih tahu, oh jangan berisik dong gitu, lagi siaran nih. Dan ternyata nggak ada yang nyalain TV sampai segede itu volumenya, dan semua orang bingung. Itu nyala sendiri. Kejadiannya inget banget, ngalamin banget. Oke, ada Novi dari Cigadung nih. Aku lagi dengerin Nightmare Side sendirian di kamar dan lampunya dimatiin. Baru juga cerita pertama, samar. Itu ngelihat kayak ada satu sosok di sudut kamar. Yang dia lihat itu kayak pocong di sudut kamar. Soalnya habis gitu dia juga cium bau busuk. Ya, salah satu pertanda adanya atau kehadiran mereka di sekitar kita adalah ketika kamu bisa mencium bau-bau yang agak sedikit aneh dan tidak seharusnya ada di sana. Bau busuk misalnya, amis yang menyengat seperti bau bangkai. Lalu ada juga yang wangi seperti kayak bau bunga melati atau bau kemenyan bahkan, yang ketika tiba-tiba harusnya biasa aja semeliwir lewat tuh bau busuk kayak gitu, berarti pertanda tuh ada sesuatu yang lewat di tempat kamu. Sekarang lagi ngerasain itu juga nggak insan muda? Untungnya sih malam ini di Ardan nggak ada ya, dan jangan sampai sih. Kemarin waktu syuting nang dokumenter itu ada soalnya. Kalau bisa cek aja, bisa nonton pas lagi wawancara salah satu OB di Ardan, tiba-tiba kecium bau busuk gitu ngelewat ketika kita lagi ngomongin satu sosok yang ada di Ardan. Oke. Lanjut lagi, kita masuk ke pengalamannya dari Bila di Parakan Saat. Pas lagi dengerin cerita pertama itu, aku dengerin sama mama berdua, nggak tahu kenapa hawanya langsung beda gitu. Tiba-tiba denger suara anak kucing ya, persis di depan pintu kontrakan. Posisinya tuh di sekitar kontrakan tuh nggak ada yang pelihara kucing sama sekali. Suaranya kedengaran jauh, dan katanya kalau suaranya jauh berarti sosok itu deket. Sama di atap rumah tuh kedengaran ada suara yang ngetuk plafon gitu kayak 3 kali katanya.
Coba bila kamu pastiin itu beneran suara kucing. Ya bila, coba kamu ingat-ingat lagi, mungkin kalau sekarang udah gak terdengar. Pastiin itu suara kucing atau suaranya mirip kucing. Kayak pastiin, oh ini suara kucing atau suaranya kayak anak kucing. Tapi ternyata bukan. Kadang suka gitu ya. Mirip suara anak kucing, tapi kalau dipikir-pikir mungkin itu suara perempuan yang lagi nangis kali ya. Coba kamu ingat-ingat lagi bila. Malam Siska. Oke. Ini Siska. Oke, Siska panjang banget ceritanya. Nanti kita coba cek ya. Lanjut dulu ke Aditya di Gerlong. Oke, jadi beberapa pengalaman kamu juga yang udah masuk ke Nightmare Site yang gak sempet dibacain, atau mungkin ada pengalaman lain selain mendengarkan Nightmare Site malam hari ini, biasanya kita rangkum di Nightmare Site Testi Misteri yang suka atau sering tayang juga di YouTube channelnya Ardan Radio. Jadi kau bisa cek juga, siapa tahu ada pengalaman kamu yang belum dibacain sempet mungkin di minggu kemarin atau hari ini, siapa tahu ada di Nightmare Site Testi Misteri. Selamat malam, ada Aditya dari Gerlong. Ini saya selalu dengerin Nightmare Site sendirian. Wow, luar biasa. Dengan kondisi lampu kamar dimatikan dan biasanya gak kenapa-napa. Tapi gak tahu kenapa nih udah 3 malam berturut-turut setiap dengerin Nightmare Site itu jadi ada yang janggal. Mulai dari suara pagar besi di samping kamar kayak diketuk gitu, tong 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 gitu, suaranya kedengar berkali-kali. Terus kedengar suara cicak yang aneh gak tahu dari mana. Dan yang paling bikin merinding itu pas subuh, saya bangun dengan posisi sebaliknya dari tempat tidur. Oke, padahal saya tidur posisinya benar. Oke, asli, jadi dia tidur posisinya tuh kayak mungkin ini tempat tidurnya. Terus kepalanya dia di sini, di sebelah utara misalnya. Terus pas bangun itu kepalanya jadi di selatan. Jadi kebalik posisinya. Padahal dia nggak mungkin tidur muter gitu. Ya kebayang lah ya. Insan muda kalau mungkin ke kiri ya jatuh. Kalau ini kayak dia malah berbalik arah, muter gitu. Oh, asli ngeri banget sih. Bener-bener ini ngeri sih. Oke, lanjut lagi. Rosdiana dari Antapani. Jadi waktu aku dengan Arden, sebenarnya nggak sendiri, ada saudara aku juga di sebelah. Tapi posisinya itu aku pakai headset, ya kan, terus aku ke toilet dan aku dengar ada suara yang ngejebur ke kolam ikan. Suaranya tuh keras dan kayak sosok itu besar. Oke, kamu bisa bayangin Insan Muda, ada satu kolam ikan di rumahnya dia, terus ada sesuatu yang masuk dan itu mungkin punya volume yang besar. Jadi ketika masuk ke air, buar gitu ya, kedengeran suaranya kenceng banget, keras banget. Nah, padahal kata dia kolamnya tuh udah lama nggak ada ikannya dan di situ aku merinding banget. Berarti kolamnya kosong, tapi dia ngedenger suara seperti ada yang masuk. Biar ini merinding sih. Di situ aku merinding dan aku nggak berani lihat langsung. Yang aku anehin kan aku dengernya pakai headset tuh. Kok seakan-akan makhluk halus tahu ya aku lagi dengerin cerita seram, jadi kayak ngusilin aku, kenapa ya kak? Ya mungkin ya itu tadi. Ketika kamu mendengarkan Nightmare Site, mereka juga kadang ingin kepo sama kita, karena kita membicarakan mereka secara tidak langsung. Mereka ini datang loh dalam wujud yang berbeda-beda. Ada yang interaksi seperti menggerakkan benda, mengetukkah, atau bersuarakah, atau bahkan sekelebat hitam yang tadi udah sering kita lihat atau kita bacakan tadi.